Onomi, Raimai. Ya, selamat berhari Minggu Bapak Ibu Jemaat. Saya senang karena dapat jadwal klasis lalu layani di kampung sendiri. Sering keluar saja. Jadi hari ini tema kita Sinode memberi judul Permulaan Penderitaan pada Zaman Baru. Sebenarnya di Alkitab hanya tertulis permulaan penderitaan. Tetapi dari teks khotbah sinode menambahkan permulaan penderitaan pada zaman baru. Kalau kata zaman baru sudah jelas itu muncul dari pembacaan kita. Karena Yesus sendiri yang menyebut kamu waspada, dan itu semua adalah permulaan penderitaan di zaman yang baru. Karena itu sinode mengambil dan memberi judul kita pada hari ini. Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita memulai dua kata yang penting menjadi perenungan kita dari seluruh bacaan. Yang pertama, kata ini muncul ketika murid-murid bertanya kepada Yesus, bagaimana dengan itu semua? Setelah Yesus menerangkan beberapa bagian penting di pasal 23. Bapak Ibu kalau perhatikan pembacaan kita pasal 24, tapi pasal 23 Yesus sedang menjelaskan bagaimana kelakuan hidup dari pemimpin-pemimpin agama waktu itu, yaitu ahli Taurat dan Farisi. Lalu dari rumah ibadah mereka pindah ke bukit, lalu Yesus mulai menerangkan itu karena pertanyaan para murid. Bagaimana ini semua akan terjadi? Nah, dua kata yang paling penting muncul di situ adalah kata yang pertama, waspadalah. Bapak Ibu Jemaat, kata ini Yesus pakai supaya memberi perhatian, memberi arah pikir yang terpusat kepada para murid. Kalau kamu bertanya demikian, bagaimana tanda untuk kedatanganmu yang kedua kali? Lalu Yesus mulai dengan kata waspadalah. Kata ini muncul dari kata bahasa aslinya adalah prosekein, bahasa Yunani, prosekein atau prosekon. Ini dipakai dalam pengertian yang pertama adalah ketika kalau Bapak Ibu ke pelabuhan Jayapura memperhatikan bagaimana kapal Dobon Solo, kapal Ciremai, kapal yang mau bersandar ke pelabuhan, dan itu sangat hati-hati. Dia memperhitungkan muka belakang dan bagaimana supaya dia bisa bersandar dan dermaga tetap aman. Penumpang di dalam juga tidak terlalu goyang. Kata ini yang pertama dipakai, prosekein. Berhati-hati, waspadalah kamu. Kenapa? Sebab ini pertanyaan yang muncul dari para murid. Kalau kedatanganmu demikian hebat, apa yang harus kami siapkan? Nah, kata ini munculkan oleh Yesus, waspadalah. Kata ini pengertian yang kedua dipakai dalam kebutuhan manusia.
Kalau kita baca Matius pasal 7 ayat 15, Bapak Ibu nanti lihat, Matius pasal 7 ayat 15, Yesus memakai kata prokein ini dalam hubungan dengan serigala yang berbulu domba. Ini lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi kita satu ini. Kamu waspada, kamu prosekin untuk mereka yang datang atas namaku. Tetapi mereka sebenarnya adalah serigala. Tetapi memakai bulu domba. Waspadalah mereka. Ini kata, ini muncul dalam hubungan dua pengertian. Bagaimana kapal mau bersandar dan dia hati-hati, tapi juga hubungannya dengan bagaimana saya pendeta, bagaimana saya Bapak Ibu untuk memperhatikannya dan waspada tentang semua yang akan terjadi. Menangkap bagaimana tanda-tanda kalau Kristus mau datang. Karena itu kata ini Yesus munculkan supaya kita berhati-hati, waspada. Dari pertanyaan semacam ini oleh murid-murid, dengan demikian Yesus menarik kesimpulan bahwa hanya Allah lah yang maha tahu. Manusia tidak tahu apa-apa. Saya pendeta juga tidak tahu apa-apa. Nanti sebentar 1 jam berikut nanti setelah ibadah ini apa yang terjadi. Pendeta tidak tahu. Teman-teman majelis tidak tahu. Yesus menarik kesimpulan bahwa manusia tidak tahu apa-apa. Karena itu khotbah hari ini akan menolong supaya para murid ini mengerti bahwa ternyata mereka ada dalam ancaman besar untuk menjelang zaman akhir, zaman baru. Karena itu dia memakai kata prosekein. Kamu harus waspada. Mewaspadai apa? Kata yang nanti berikut muncul adalah supaya kamu jangan disesatkan. Bapak Ibu jemaat, dua kata ini penting dari pembacaan kita. Kalau sudah hati-hati, sudah mewaspadai sesuatu, kamu harus jangan disesatkan. Jangan dibawa pindah tempat. Jangan salah jalan. Jangan salah arah. Ini bagian penting. Karena gereja sedang disiapkan untuk masuk minggu Advent kedua pada minggu tanggal 27. 2 minggu lagi. Dari pembacaan kita Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi, jawab Yesus ayat 4 kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Perhatikan, Yesus tidak menyebutnya benda. Yesus juga tidak menyebutnya materi yang akan mengancam saya dan Bapak Ibu. Tetapi di sini disebutkan waspadalah supaya jangan ada orang. Rupanya yang akan mengancam saya dan Bapak Ibu adalah manusia. Benar, kalau ada sistem yang dipakai, peraturan yang dipakai, materi yang dipakai,
Tetapi itu semua adalah alat yang Yesus perhitungkannya akan dipakai oleh manusia dan otaknya. Nah, kalau hari ini di antara kita ada yang merancang sesuatu yang jahat, tetapi di dalam otaknya, maka tentu pendeta tidak tahu. Manusia yang kita hadir ini tidak tahu, tapi dia rancang sesuatu dan hal itu yang terjadi. Karena dari dalam pikiran manusia merancang hal-hal yang jahat. Karena itu ancaman pertama bagi gereja menurut pikiran Yesus ketika mereka bertanya. Maka Yesus mengatakan, kamu waspada terhadap orang. Sebab hanya oranglah yang akan mengancam kamu. Dari subjek akan merancang sesuatu kepada objek. Dan keduanya adalah manusia. Kalau sayalah perancang, maka saya subjek. Supaya Bapak Ibu menjadi objek saya. Kalau ada yang masuk di tengah kita, lalu merancang kejahatan, setelah kita keluar lalu kena celaka di luar, maka itu yang dimaksudkan oleh Yesus. Kamu waspada dan harus memperhatikannya dengan seksama menjelang akhir zaman. Saya anjurkan kalau Bapak Ibu yang punya uang cukup, mampir di toko buku dan coba membeli buku yang berjudul Gerakan Zaman Baru. New Age Movement, dia punya judul. Gerakan Zaman Baru. Dan ini hubungannya dengan apa yang Yesus katakan. Bahwa kamu waspadai, bahwa akan tiba zaman baru dan kita akan diajak oleh pola pikir manusia untuk masuk dalam dunia yang baru. Coba beli, Bapak Ibu beli dan lihat. Ada beberapa bagian yang saya baca. Yang pertama, dalam New Age Movement atau gerakan zaman baru, mereka akan menyediakan semua fasilitas kebutuhan manusia. Manusia lalu mereka akan mengadakan seminar-seminar supaya separuh dari dunia ini akan dipengaruhi dengan otak cara berpikir mereka tentang gerakan zaman baru ini. Yaitu Bapak Ibu, nanti mereka mulai dengan seminar. Bapak Ibu, hari Minggu jam 9 kami akan mengadakan senam yoga sehat. Dan banyak yang tergiur hari Minggu. Mungkin ada yang ikut di antara kita. Nanti dia berpikirnya ibadah kan sekarang ada jadwal. Kalau di kota-kota pagi, saya ikut yang pagi. Supaya jam 9 saya ikut senam yoga ini. Lalu sambil senam yoga mereka ada beberapa fasilitas, misalnya periksa jantung. Jantungnya tetap normal, sehat. Lalu mereka diajak boleh berolahraga di satu tempat. Setelah itu mereka dihidangkan dengan makanan yang menurut mereka itu bergizi. Dan sekarang sudah ada gerakan zaman baru, mereka sudah ada. Sudah menyiapkan semua fasilitas sesuai kebutuhan manusia. Dan orang tergiur, apalagi ibu-ibu ini. Kalau mau sehat dong biasa ikut senam-senam yoga, senam-senam sehat. Nanti bapak tanya mau kemana? Bapak tunggu supaya badan bagi segar, sehat. Hati-hati. Sebab kita tidak mengerti konsep. Dan saya tadi kasih tahu bahwa mereka merancangnya dari otak, menyiapkan semua fasilitas
supaya manusia disesatkan. Sudah arahnya harus ke sini, tapi Yesus memberi peringatan karena semua sudah melenceng ke sini. Waspadalah. Ini baru permulaan zaman. Nanti Bapak Ibu beli beberapa buku kesehatan, buku tentang yoga, buku bagaimana berbisnis dengan sehat dan menguntungkan, dan beberapa buku yang muncul di toko buku, dan itu keren untuk dibaca. Dan semua orang yang punya uang, yang punya kelebihan, mereka siapkan itu. Dan yang harus diwaspadai adalah ketika mengabaikan jam ibadah. Kalau dikasih tugas pimpin renungan, nanti alasannya macam-macam. Mau dikunjungi di rumahnya, ibadah majelis sudah umumkan, tapi nanti dia bilang, bisakah hari Minggu depan kah? Hari ini saya sibuk. Dan itu sekarang ada. Apalagi kita di kota, di Yahim. Kalau kami di pulau masih. Tapi saya ikuti perkembangan di kota sudah ada. Siapa tahu di antara kita ada. Bapak Ibu sedang mengikuti dan waspada. Kata menyesatkan, Yesus memakainya karena arah jalan atau harusnya yang diberi tupoksinya ini, tetapi dia melakukan tugasnya yang ini. Yang diharapkan dia harus menghasilkan yang ini, berbuat baik dan memberi bantuan kepada orang. Tapi waktu saya memberi bantuan dan dia menyimpannya, tidak memberinya kepada orang, itu sudah yang disebut dengan menyesatkan, salah arah, dan tidak hidup seperti yang diharapkan. Ini Kristen. Para murid Yesus adalah Kristen yang mengikuti Kristus. Karena itu Yesus berharap, Tuhan Yesus berharap bahwa mereka akan hidup dari apa yang dia ajar dan dia lakukan. Tetapi juga dia tahu bahwa akan datang masanya ketika para murid mengajar kepada seluruh dunia, mereka akan melenceng gaya hidupnya. Tidak seperti yang diharapkan oleh Yesus. Ini perjanjian lama memberi indikasi pertama begini. Nanti Bapak Ibu baca di Yesaya pasal 5. Yesaya pasal 5 ayat 2 dan seterusnya menggambarkan tentang arah yang melenceng. Waktu Yesaya menyanyikan nyanyian tentang kekasihnya, lalu dia berkata, aku mempunyai kekasih dan aku mendirikan kebun anggur di lereng bukit. Aku berusaha mencangkulnya dan membuang semua batu, lalu aku menanamnya dengan anggur pilihan. Tetapi apa yang kudapat dari kekasihku? Dihasilkannya lah anggur yang asam. Ini dipakai indikasi dalam perjanjian lama. Kenapa? Sebab yang diharapkan harusnya anggur yang manis, tapi yang dihasilkan anggur yang asam. Ini digambarkan kepada Israel. Dan itu akan terjadi hari ini. Yang disebut Kristen, Bapak Ibu dan saya, harusnya menurut Galatia pasal 5 hidup dalam roh, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam penuh kasih, kemurahan, kebaikan. Tapi apa yang dipetik oleh Yesus? Hawa nafsu, kejahatan.
tidak saling menghormati, tidak ada perdamaian. Dan ini indikasi, karena itu Yesus berkata, waspadailah. Dan sekarang hari ini terjadi. Yehezkel 34, kalau kita baca lagi, digambarkan tentang bagaimana nabi palsu. Dia seperti gembala yang memimpin dombanya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Gembalanya datang dan memeras susunya saja. Dia tidak memberi makan. Dia hanya memotong bulunya saja. Coba baca Yehezkel 34. Dia mengambil untung dari bulu dari domba-domba itu. Dia tidak pernah memberi makan, minum dan seterusnya. Dan itu sudah melenceng. Yang disebut gembala, dia harus menuntun domba. Kalau saya pendeta, maka saya harus ada di jemaat dan menggembalakan domba. Masa saya harus tinggal di Yahim? Baru saya klasis sebutnya Bapak Pendeta Vele. Itu tidak mungkin. Dan hal ini yang klasis terus menerus di rapat-rapat pertemuan Ibu Pendeta yang ketua klasis, mantan klasis sekarang ada turun. Dia selalu menegur teman-teman yang tidak mau menempati pastori yang dikerjakan oleh jemaat dengan mahal. Karena Bapak Ibu tahu jemaat yang di pinggiran kalau mendirikan rumah pastori itu dimakan sumbang, uang dan seterusnya sampai rumah jadi pendeta tidak tinggal di rumah. Ini bagaimana menggembalakan domba? Sedangkan yang disebut pendeta harus ada di jemaat menggembalakan domba supaya dia tahu mana yang sakit, dia layani. Kalau dia perlu untuk minum, dia kasih minum dan membawa ke padang rumput yang hijau. Dan ini sudah melenceng. Bukan Bapak Ibu jemaat saja, tapi kami para hamba Tuhan juga sudah melenceng arah. Lebih baik saya tinggal di Yahim. Kalau dari Atamali ada kematian, baru datang panggil, Bapak Pendeta Vele, itu ada duka ini. Oh yo, nanti saya pergi. Tapi kamu ada bawa motor Johnson. Aduh tunggu dulu, saya telepon bendara, siapkan Johnson. Itu tidak betul. Itu pekerjaan macam apa? Gembala baru harus dibayar. Dan hal ini yang Yehezkel tulis, bahwa di Israel telah terjadi melenceng arahnya. Para gembala mencari untung. Dan Yesus mau beritahu, berhati-hati. Bukan saja para jemaat yang bisa ambil untung di zaman baru, tapi para pemimpin dan para pendeta gembala atau pemimpin gereja akan ambil keuntungan dari jemaat. Dan ini permulaan zaman baru karena tren kehidupan menuntut di hari ini. Di dalam perjanjian baru kita dapat juga indikasi bahwa telah salah jalan, salah arah. Gereja yang diharapkan harusnya menghasilkan sesuatu. Karena di ayat yang ke-14 Bapak Ibu baca dari pembacaan kita. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Ini belum tiba.
Bapak Ibu jemaat GKI Yahim yang Tuhan, ini belum tiba, tapi ini permulaan. Dan tanda-tanda itu sudah terjadi hari ini, mulai dari para pemimpin. Yesus ingatkan bahwa Injil Kerajaan ini akan diberitakan terus sampai ke ujung bumi, dan ini baru permulaan mulai terjadi. Karena itu sebagai gereja Kristen Injili di tanah Papua, jemaat GKI Yahim yang Tuhan kasih, di dalam perjanjian baru Rasul Paulus dan Tuhan Yesus juga memberi gambaran dua bagian ini. Lukas pasal 3 ayat 3 sampai 17. Ketika Yohanes Pembaptis tampil di padang belantara dan berseru di padang belantara, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yang berlekuk diratakan, yang ada gunung turun naik lembah juga dihancurkan dan diratakan, supaya datang Raja itu." Lalu banyak orang datang seperti kita ini, datang masing-masing dengan profesinya, lalu bertanya, "Kalau begitu, kami bagaimana?" Dan kepada tentara, pemungut cukai, Yesus berkata bagaimana? "Jangan kamu menagih kalau pemungut cukai lebih dari apa yang ditentukan bagimu." Bapak Ibu jemaat, ini hubungannya dengan pekerjaan profesi yang kita kerja di kantor, di perusahaan, di masyarakat, bahwa akan ada penyesatan dan akan ada arah salah jalan. Dan kalau Bapak Ibu warga jemaat yang sudah mengerti bagian ini dan arah jalan dan sudah memungut lebih dari apa yang ditentukan, ini juga mengoreksi Bapak Ibu dan saya. Menjelang 2 minggu lagi, tanggal 27 November kita akan ada dalam persiapan masuk Advent pertama. Dan kepada yang tentara, polisi, kejaksaan, pengadilan yang diwakili oleh para tentara, prajurit yang datang bertanya, Yesus juga menjawab, "Gajimu sudah ditentukan. Karena itu jangan ambil lebih dari yang sudah ditentukan." Dan setelah itu Yesus ingin bicara, Yohanes ingin bicara bahwa semua yang disebut Kristen harus menghasilkan dan harus hidup dari buah-buah pertobatan. Bapak Ibu, kita menjelangi itu, karena itu khotbah ini saya sengaja bicara supaya kita mengerti bahwa pertobatan, pembaharuan untuk masuk dalam minggu-minggu Advent ini bagian penting dari pembacaan sinode hari ini. Kapak sudah tersedia menurut Yohanes. Jika pohon tidak menghasilkan buah, maka siap ditebang. Karena itu Bapak Ibu, pohon yang tidak menghasilkan itu adalah salah arah jalannya. Itu sudah melenceng dari apa yang Yesus harap. Karena itu dia juga mengingatkan saya, Bapak Ibu, waspada.
pendeta, kau bicara tapi kau juga harus menghasilkan. Beri buahmu. Sebab kalau orang tidak berbuah itu sudah melenceng. Dan itu waspadai. Jemaat majelis mewaspadai orang yang ada dalam struktur majelis, badan pelayan unsur. Kita semua kalau tidak bekerja lagi, tidak hidup lagi sesuai yang ditetapkan, bahwa dia kalau ketua PAM, dia harus diberi tugas, dia lakukan ini. Tetapi dia tidak mengerjakan, kita mewaspadai. Warga jemaat yang sudah ditentukan jadwal untuk ibadah di situ dan ada yang harus pimpin, tapi orang tidak mengerjakannya, majelis mengevaluasi. Kita mewaspadai beberapa orang sebab tidak hidup sesuai dengan apa yang diharapkan. Sudah melenceng arahnya, sudah tidak lagi memberi buah kepada pekerjaan-pekerjaan ini. Kapak sudah tersedia menurut Yohanes. Jika pohon yang tidak menghasilkan buah akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini bagian dari perjanjian baru yang Tuhan Yesus maksudkan. Yang terakhir, kitab Roma. Bapak Ibu jemaat, kalau kita membaca kitab Roma, maka teologi Paulus ada di dalam kitab Roma, khususnya pasal 10 dan pasal 11. Dia hendak bicara tentang bagaimana ketika Israel tidak lagi menghasilkan buah, tidak memberi manfaat, maka Israel, kau tinggal dulu, kau disimpan, lalu Allah memakainya gereja. Saya dan Bapak Ibu. Ini yang terakhir. Bapak Ibu dan saya harus menghasilkan, sebab yang Israel saja sudah dibuang dan disingkirkan. Paulus ada bicara, jika akar pohonnya adalah kudus, maka seluruh cabang dan ranting kudus. Itu artinya Israel umat pilihan. Tapi Paulus bertanya, apakah karena umat pilihan lalu bersalah, lalu ia dibuang? Tidak, menurut Paulus. Dia tetap kudus, dia tetap menjadi umat pilihan sampai ia datang kembali. Dan saya, Bapak Ibu, adalah cangkokan yang dicangkokkan kepada pohon ara yang tadi, yang akarnya kudus. Jangan pernah bangga jadi orang Kristen lalu tidak menghasilkan. Sebab kapan saja dia bisa potong cabang itu dan buang. Dan kita tidak bikin apa-apa. Kenapa? Hanya Israel lah umat pilihan. Coba baca Roma pasal 11. Baca baik-baik dan perhatikan. Gereja Bapak Ibu dan saya adalah karena anugerah saja. Karena kasih sayangnya saja kita ada. Dan banyak orang karena kasih sayang hidup dengan sembarang, bermewah-mewah, dan tidak seperti yang Yesus harap. GKI di tanah Papua punya peraturan. Bab 4 pasal 9 menjelaskan tentang jemaat, saya dan Bapak Ibu. Jemaat di dalam peraturan itu disebutkan, yang disebut dengan jemaat adalah setiap orang yang mengaku Kristus sebagai Tuhannya dan selalu menampakkan diri di dalam pertemuan-pertemuan ibadah jemaat. Saya dan Bapak Ibu yang sudah percaya Kristus, tetapi tanda-tanda untuk menjelang akhir zaman baru, apa tanda-tandanya? Menurut pertanyaan para murid, kalau menjelang zaman, apa tanda-tandanya?
yang harus kami baca. Lalu peraturan GKI mengadopsinya. Dia harus menyatakan diri atau menampakkan diri di dalam pertemuan-pertemuan ibadah jemaat. Bapak Ibu, ini mengoreksi kita. Yang PKB kemarin berapa hadir? Ibadah PKB. Saya punya kemarin unsur PKB 13 dari 57 bapak-bapak di Atamal. Menjelang zaman akhir yang disebut jemaat, dia harus rajin menampakkan diri dalam pertemuan-pertemuan ibadah jemaat. Kalau PKB kemarin di Yahim berapa? PW ada berapa? Ini evaluasi kita. Sebab banyak orang mengaku dia saya PKB juga. Saya juga PW, anggota PW. Tapi anak sakit baru dia mulai telepon perintah majelis sampai dia emosi. Kamu ini majelis tidak memperhatikan, padahal kita juga ini anggota PKB. Iya, tapi nanti kalau di absen ketong lihat berapa kali kau hadir. Kenapa ini penting? Sebab harta yang Tuhan titip, sekali lagi, harta yang Tuhan titip dari seluruh pekerjaan kita harus dinyatakan dalam pemberian, pengucapan syukur, perpuluhan dan derma. Karena itu hubungannya dengan iman saya melekat. Uang berapapun, berkat berapapun, tapi kalau Bapak Ibu tidak pernah memberi kepada Tuhan dengan cara hadir di ibadah PKB derma, hadir di ibadah PW, ada yang kita beri. Kalau di PW bilang ada makan sumbang, ada, lalu kita beri dari berkat yang Tuhan titip. Tapi kalau engkau belum melakukannya, maka waspadailah dia. Dia bukan jemaat. Silakan cari gereja lain. Sebab banyak gereja yang menawarkan. Silakan. Sebab Yesus Kristus mau kita harus ada dalam pertemuan ibadah kita. Di dalam pertemuan itu ada pergumulan. Dia ada doa, pemberitaan firman Tuhan, saling menguatkan supaya kita sama-sama berjalan. Sebab gereja GKI di tanah Papua menyebutnya persekutuan jemaat. Tidak ada disebutkan perorangan, personil. Ini saya jadi, karena saya kasih jadi, karena saya ada di itu, di majelis jadi, karena saya pendeta jadi dulu, karena saya ketua panitia jadi dulu. Ini barang jada, ini barang. Tidak ada yang disebut dengan jemaat adalah persekutuan jemaat. Ini diwaspadai menjelang zaman baru. Dan zaman baru sudah disebutkan oleh Yesus dan sudah pemerintah menyebutnya dengan bahasa lebih keren sekarang adalah new, dengan gaya hidup baru. Bapak Ibu nanti perhatikan ketika COVID menyerang dan pemerintah sudah anjurkan untuk kita hidup dalam cara, gaya yang harus baru. Dan itu memisahkan kita. Banyak orang hidup bukan di kantor, di gereja, di musola, di masjid, tetapi mulai hidup dan bekerja tugas mulai dari rumah dengan kemampuan operasional komputer. Dan dia dapat gaji. Dan di persekutuan gereja Kristen Injili tidak ada dalam persekutuan itu. Dia harus saling melayani. Dia harus kumpul sama-sama. Dia harus mendoakan, mengunjungi satu dengan lain. Sebab kalau bekerja sendiri-sendiri itu egoisme dan itu tidak menolong orang lain. Injil Kristus harus diberitakan sampai aku datang kembali. Karena itu inilah bagian-bagian penting dari pembacaan Sinode GKI di tanah Papua untuk kita hari ini. Bapak Ibu menyimpulkannya
pulang dalam berkat Tuhan. Amin.